Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa? Kelompok 3. Perkenalkan saya Farul Waraihan. Saya Dina Usman. Saya Yuandra Ditya Rahman. Saya Alif Zaki. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami menceritakan atau mendiskusikan mengenai pertempuran Surabaya. Jadi gini, setelah Jepang nyerah bulan Agustus 1945, Indonesia langsung proklamasi dong. Tapi Belanda nggak tinggal diam. Ya, mereka balik lagi bareng nikah. Nah, Inggris yang katanya mau melucuti senjata Jepang, ternyata bawa penumpang gelap. Kalau gitu rakyat Surabaya makin curiga. Soalnya udah proklamasi, malah disuruh nurut lagi ke penjajah. Analoginya, lo udah tamat kuliah, tapi disuruh balik lagi ke kelas 1 SD. Ya marahlah. Masuklah ke babak baru. Tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi tewas di Surabaya. Kabarnya simpang siur. Katanya bentrok dan granat meledak di mobilnya. Masa gitu? Tapi terus pasukan Inggris alias Britania Raya masuk ke Indonesia kan. Mereka datang bawa misi dari sekutu. Katanya sih buat melucuti senjata Jepang dan balikin tahanan perang. Tapi diam-diam juga mau balikin Indonesia ke Belanda lewat Nica. Itu yang bikin rakyat marah. Apalagi pas insiden Hotel Yamato di Surabaya. Tanggal 18 September 1945, orang Belanda ngibarin bendera merah putih biru di atap hotel. Pemuda Surabaya ngamuk, langsung sobek warna birunya jadi merah putih. Gila, keren banget perjuangannya. Ya, dari situ tensi makin panas. Tanggal 27 Oktober, pecah bentrok pertama. Tapi puncaknya tuh pas Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur, tewas 30 Oktober. Gara-gara itu, penggantinya Mayor Jenderal Manseh mengeluarin ultimatum ke rakyat Surabaya buat nyerah paling lambat 10 November. Ultimatum itu ditolak. Soalnya mereka nganggep Indonesia udah merdeka dan punya TKR. Jadi waktu pasukan Inggris nyerang pagi-pagi tanggal 10 November, rakyat siap tempur. Slogan yang muncul saat itu adalah merdeka atau mati. Yang bikin terharu juga, banyak tokoh agama kayak Ki Haji Hashim Asy'ari dan Bung Tomo ikut nyemangatin rakyat. Bahkan para santri turun tangan angkat senjata. Padahal perlengkapan mereka jauh lebih sederhana dibanding tentara Inggris. Benar, pertempuran berlangsung sekitar 3 minggu. Korban dari pihak Indonesia bisa sampai 15.000 orang dan sekitar 200.000 penduduk terpaksa mengungsi. Tapi semangat juangnya luar biasa, bikin dunia mulai ngeh kalau Indonesia serius mau merdeka. Dan karena perjuangan hebat ini, tiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, supaya kita nggak lupa sama pengorbanan para perjuang. Wah, itu bikin Inggris naik darah sih. Kayak gamer kena lek pas mabar, tapi ini visi militer bro. Akhirnya Inggris kasih ultimatum, rakyat harus menyerah, kalau enggak ya diserang. Dan benar aja, tanggal 10 November 1945, Surabaya digempur habis-habisan. Pesawat tempur, kapal perang, segala macamnya, itu semuanya dikerahkan. Tapi yang bikin kagumnya, rakyat Surabaya gak gentar loh. Semangat mereka luar biasa. Dari pemuda sampai ulama, semua ikut berperang. Dan Bung Tomo jadi suara perlawanan. Orasinya tuh bikin merinding. Perlawanan berlangsung sampai 3 minggu. Walau akhirnya kota jatuh, tapi semangat rakyat Indonesia bikin dunia sadar kita bukan bangsa yang bisa diinjak-injak. Dan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bukan cuma buat seremoni, tapi buat refleksi juga. Sekarang kita berjuang bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, karya, dan nilai sejarah. Dan mungkin juga perjuangan nembak gebetan yang belum tentu merdeka hatinya. Wih. Nah, jadi dari pertempuran Surabaya kita bisa belajar semangat perjuangan, rela berkorban, dan lain-lain. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dadah sobat sejarah. Pak Jaka aja kerja kami nilai 90 Pak. Satu ya Pak ya. Satu ya.